Beginilah kehancuran dari Tel Aviv. Masih dicerita untuk teman-teman semuanya. Makin hari tentunya juga peperangan ini terlihat makin sengit ya kalau kita bilang. Dan walaupun begitu, mungkin penampakan Tel Aviv yang hancur itu benar-benar dijaga oleh media Israel. Oke, sekarang ini kita akan ngobrol dengan pengamat politik yang juga sering kita berbincang dengan beliau, yang akan mengamati dan juga melihat kondisi klasmen sementara apa yang terjadi antara Iran dan juga kolaborasi Israel dan juga Amerika Serikat. Ada Bang Faisal Asgaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Puasa lancar puasa? Lancar Ya. Belum kalah Bang? Belum. Oh. Kalau makan minumnya belum kalah. Belum. Alhamdulillah kalau sekarang kita lihat ya bahwa Tel Aviv mulai kena batunya nih, gitu. Kalau pandangan sejauh ini, Bang Faisal gimana kondisinya? Jadi kita agak tarik ke belakang. Jadi waktu tanggal 23 Februari itu Netanyahu nelpon Trump, Presiden Amerika. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menelpon Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dia dapat data intelijen dari agen intelijennya di lapangan bahwa pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei akan kumpul pagi-pagi hari Sabtu tanggal 28 Februari. Tanggal 28. Ya. Okay. Jadi Netanyahu bilang ke Trump, pas nih untuk kita serang, artinya kita bunuh. Nah, terus Trump bilang, ya udah saya pikir-pikir dulu. Ya. Nah, tanggal 26 Februari 3 hari kemudian Trump nelpon. Oke, saya setuju kita bunuh. Nah, artinya di sini saya melihat antara Netanyahu dengan Trump punya satu pandangan. Kalau kita bunuh pemimpin tertingginya, artinya akan chaos nih, akan nyerah, akan chaos Iran. Jadi lebih mudah lah untuk menumbangkan rezim mulai yang berkuasa. Benar. Nah, akhirnya akan jadi kesempatan musuh politiknya tuh ngambil kesempatan ini. Ya, gitu. Oposisinya akan dikira. Ya, dikira seperti itu. Nah, akhirnya terjadilah sekitar jam berapa? 10 atau pokoknya pagi. Cuma ya Trump kembali berbohong di situ. Dia bilang kita menyerang Khamenei ketika sedang sarapan bersama para pejabat keamanannya. Artinya dia berbohong, nggak mungkin pemimpin Muslim bulan puasa sarapan. Nah, itu propaganda negatif lah yang selalu dilakukan Trump. Nah, udah diserang. Setelah diserang rame itu kan berita dari Amerika, dari Israel udah confirm bahwa ini akan bahwa Khamenei tewas. Iran kan baru besoknya baru memberikan konfirmasi mengumumkannya. Nah, dalam hitungan jam setelah serangan itu, nah inilah di luar prediksi atau perhitungan Trump maupun Netanyahu, ternyata Iran menyerang balik. Sasarannya meluas, bukan hanya Israel, tapi semua pangkalan Amerika di Timur Tengah, di Arab Saudi, di Bahrain, Uni Emirat Arab, Kuwait, Oman, Qatar, terus di Yordania, terus juga di satu lagi di Irak. Irak tuh dibantu oleh koalisi Syiah juga di Irak. Nah, jadi itu di luar perhitungan. Dipikirnya kalau pemimpin perang tahun lalu kan Khamenei nggak meninggal, nggak wafat. Nah, di perang ini mereka keduanya berpikir mungkin dengan menewaskan, membunuh pemimpin tertinggi Iran, artinya Iran akan lemah, Iran akan chaos. Artinya semangat atau moral pasukannya, petinggi militernya akan hancur. Ternyata enggak. Dalam hitungan jam mereka menyerang balik. Malah jadi martir lagi ya. Malah jadi martir. Malah dia jadi pahlawan lah. Jadi hero. Iya. Malah orang jadi semangat untuk bela negara jadi. Iya. Dipikirnya rakyat Iran akan kacau, kocar-kacir, chaos, dimanfaatkan pihak yang tidak suka rezim, dibantu oleh Amerika dengan Israel untuk menumbangkan. Ternyata malah makin solid. Kita tahu setelah diumumkan kematiannya, ribuan orang turun ke jalan di ibu kota Teheran, di kota Mashhad, di kota Isfahan, di kota Shiraz. Itu 4 kota terbesar di Iran. Itu ribuan yang turun. Berarti kalau bisa dibilang ini salah perhitungan atau salah strategi. Karena dipikir nggak akan ada serangan balik. Karena dianggap yang menjadi otak penyerangan atau serangan balik atau kegigihan itu hanya di sosok Ali Khamenei. Ternyata udah gitu mereka juga punya pikiran kalau kemudian dihabisinya langsung ke tingkat penggantinya maka selesai gitu. Iya. Itu dihabisin semua katanya. Yang dihabisin Layar 2 juga. Iya, sama seperti tahun lalu Panglima Angkatan Bersenjatanya Jenderal Abdurrahim Musawi, terus Komandan Garda Revolusi Muhammad Pakpur itu juga tewas. Jadi total kalau nggak salah ada 6. Ada Menteri Pertahanannya juga Nasir Reza. Terus saya lupa ada ini penasihatnya Khamenei Ali Samakhani juga tewas serangan Sabtu itu. Di hari pertama tuh sekitar 6 petinggi
Iran yang tewas. Oh, tapi Amerika tapi bersiap nggak sih kita kira-kira misalnya dengan tiba-tiba, oh kalau misalnya ternyata dia nyerang, saya harus siap-siap gini. Udah siap belum tidak? Kalau saya melihat Amerika tidak menyangka ternyata semua pangkalan militer jadi target sasaran di serangan balasan pertama. Amerika tuh nggak akan nyangka itu. Iya itu kayak ada autobotan, kayaknya peluru kendalinya udah diarahin ke masing-masing gitu. Kalau kenapa-napa tinggal pencet gitu kan? Iya. Jadi memang sebenarnya sih Amerika udah diperingatin sebelum-sebelumnya sama Menteri Luar Negeri, sama Ketua Dewan Keamanan Nasional, sama Komandan Garda Revolusi, sama Panglima Angkatan Bersenjata yang tewas juga. Dia udah bilang kalau Amerika nyerang, maka pangkalan militer Amerika di Timur Tengah akan jadi sasaran. Ini bedanya dengan perang tahun lalu. Tahun lalu Amerika nggak ikut dari awal. Mereka cuma penutupan, nyerang 3 fasilitas nuklir, Fordo, Isfahan, Natanz. Nah sekarang Amerika ikut dari awal. Makanya bagi Iran, mereka udah peringatin. Artinya kalau memang ikut dari awal, pangkalan militer akan kami hajar. Ternyata mudah tuh, banyak hancur. Bahrain, bahkan menurut Amerika ya, pangkalan militer Amerika yang diserang tiap hari semua ini di Bahrain, itu menyebabkan 6 tentara Amerika tewas. Oh, bahkan udah ratusan katanya total. Udah ada sumber dari itu kemarin ngepost ratusan. Ya, memang sulit sih verifikasi banyak ya, karena masing-masing pihak pasti berusaha untuk menutupi, apalagi untuk sekelas Amerika. Ternyata kalau memang benar ratusan, ternyata diserang. Ini kan perang yang tidak imbang. Negara yang dikenai sanksi ekonomi, sanksi militer oleh Amerika sendiri dan Uni Eropa, ternyata bisa memberikan perlawanan yang sama mengejutkannya, bahkan lebih mengejutkan ketimbang tahun lalu. Ini kan kalau kita bisa dibilang mereka seperti berhak untuk membela diri gitu. Bela diri gimana kejadiannya di Iran? Kejadiannya yang bela diri Iran justru kan? Iya, memang benar. Kalau kasusnya di dia gitu. Amerika yang keluar dari wilayahnya di tempat orang, berarti dia yang nyerang gitu kan sebenarnya. Iya. Jadi memang ini sekali lagi membuktikan bahwa Amerika bersama Israel adalah biang rusuhnya dunia, selalu melanggar hukum internasional. Setelah sebelumnya 2 tahun genosida di Gaza, Israel dibantu juga oleh Amerika. Nah sekarang dua-duanya menyerang wilayah negara berdaulat, yaitu Iran. Bahkan sebelumnya Amerika nangkep presiden Venezuela, itu juga melanggar hukum internasional. Emang udah gak ada hukum bagi mereka ini sebenarnya. Kalau dipikir semua negara di dunia itu ya bilang penjahat pasti mereka ini berdua. Iya, memang buat Amerika dengan Israel. Karena Amerika negara superpower baik secara ekonomi, politik maupun militer. Jadi Amerika bisa berbuat semaunya. Ya kita lihat ketika Trump mengancam negara-negara anggota BRICS termasuk Indonesia naikkan tarif 19%. Nah, semuanya kan langsung gelagapan. Negara yang inferior ya di mata Amerika termasuk Indonesia. Langsung buru-buru nego, kirim orang minta keringanan. Terus juga sama, siapapun yang berdagang dengan Iran kita akan naikkan tarifnya, tarif bea masuk 25% kalau tidak salah Trump waktu itu bilang. Ya semua juga gelagapan. Nah itu terjadi kan di Spanyol yang dia nggak mau ngasih pangkalan militernya, dinaikin tarif tuh. Iya memang. Karena Spanyol kalau dia kasih, mesti kok di negara kena juga nih. Iya memang benar. Jadi memang ya karena Israel juga senang dilindungi Amerika karena Amerika punya hak veto, superpower, bisa mempengaruhi apapun politik, ekonomi maupun militer di dunia. Jadi Israel aman. Tapi kita lihat 2 tahun perang ini, sebenarnya kalau kita mau lihat dari kacamata bangsa Palestina, ketika Dewan Keamanan PBB lumpuh, nggak bisa ngasih sanksi Israel, jelas-jelas penjahat perang kata ICJ Mahkamah Internasional, jelas-jelas Netanyahu penjahat perang. Udah keluar surat perintah penangkapannya November 2024 oleh ICC, Mahkamah Pidana Internasional. Tapi nggak ada yang berani eksekusi itu. Bahkan Trump masih menyambutnya. Bahkan dia mengajak Netanyahu bisa jadi anggota Dewan Perdamaian. Kan aneh, penjahat perang, pelaku genosida, terus ada di dalam Dewan Perdamaian. Nah kalau di kacamata Palestina, ya cuma Iran sekarang 2 tahun berturut-turut memberikan sanksi yang tidak pernah diterima atau dirasakan oleh Israel. Sanksinya militer lagi, bukan sanksi ekonomi. Jauh lebih keras sanksinya. Frontal langsung ya. Langsung frontal. Jadi kalau dalam Quran udah disebutkan sih, ada mereka orang yang bilang kamilah pembuat kedamaian di atas muka bumi, padahal mereka lah adalah pelaku kerusakan. Ini persis banget ya Bang ya. Iya. Orang Quran udah ngomong kayak gini, akan nongol nih orang-orang kayak gini nih. Dan ada juga pengamat atau juga mungkin pendapat dari beberapa influencer luar negeri Bang. Alasan penyerangan di tanggal itu juga selain juga lokasi ditemukan, mereka akan mengulang campaign seperti 9/11 gitu katanya nih. Antar informasi menurut Bang Faisal benar apa enggak itu. Kemudian mereka kan penyembah Baal itu
Kalau mau nyembah sesuatu mereka harus kasih pengorbanan anak manusia gitu kan, ya kan, misalnya ngasih sesembahan gitu. Ternyata 9/11 itu terjadi di tanggal 28 karena tanggal 28 Ramadan adalah hari ke-11 Ramadan. Ramadan bulan ke-9 di bulan Islam. Dan yang dihabisin kan berbarengan itu sama Ali Khamenei kan adalah sekolah TK anak-anak yang masih di bawah umur. SD, cewek semua. Iya, SD ya kan? putri. SD putri. Dia bilang mereka dalam melaksanakan tugas ininya adalah pure blood gitu, mengatasnamakan perang agama padahal mereka sendiri pagan gitu kan. Ini dunia sebenarnya memang dipimpin oleh orang-orang pagan ini, orang-orang pagan, orang apa ya, pelaku-pelaku PDF sama apa namanya kanibalisme. Aduh, ngeri banget ini Mang kalau misalnya kita lihat ya orang-orang ini kemudian memegang kekuasaan dan dunia jadi berantakan begini gitu. Nah, sekarang kita lihat kondisi dari Tel Aviv nih Bang. Kan di sana jadi akses video untuk melihat kerusakan Tel Aviv itu dilarang karena siapapun yang ngirim gambar keadaan kerusakan itu akan dapat sanksi penjara 5 tahun. Bener nggak Bang? Jadi memang seperti perang tahun lalu dari hari pertama militer Israel sudah bikin peringatan dilarang memotret atau merekam video fasilitas militer yang kena hantam rudal Iran. Ya. Jadi itu yang sebenarnya dilarang tuh fasilitas militer yang kena hantam. Sedangkan kalau fasilitas sipil itu agak sedikit ditekan, nggak ada larangan tapi memang ketika mereka kan buru-buru disuruh matiin itunya. Tapi kalau fasilitas militer memang sengaja jangan sampai bocor bahwa ada pangkalan militer Israel yang kena hantaman rudal Iran. Karena itu tujuannya ya untuk jangan sampai kalau misalkan ketahuan atau bocor ada pangkalan militer yang kena hantaman rudal Iran, masyarakat semakin takut. Ternyata Iran bisa ya menghancurkan pangkalan militer Israel, negara yang selalu mengklaim negara superpower baik secara militer maupun intelijen. Sekarang tiap hari itu bisa 5 kali gelombang serangan dari Iran. Jadi kan saling berbalasan. Itu sehari dalam 24 jam bisa 5 kali Israel dengan Amerika saling serang dengan Iran. Nah, yang selalu jadi tujuan serangan Iran yang pasti semua pangkalan militer. Bahkan sudah diperluas kedutaan. Karena ya di situ tempatnya intelijen, terus juga beberapa gedung apartemen yang diyakini Iran sebagai tempat tinggal perwira militer Amerika atau perwira intelijen Israel yang tinggal di sana, baik di Bahrain, terus di Dubai. Itu kan kita lihat sudah mulai nyasar gedung-gedung apartemen tempat tinggal. Nah seperti itu. Terus kemudian juga yang jadi sasaran Iran adalah yang pasti ibu kota Tel Aviv. Kemarin kalau nggak salah bandara David Ben Gurion di Tel Aviv. Bandaranya kena. Terus juga Haifa. Terakhir itu karena jadi Sabtu lalu Israel itu kan menyerang 30 depot minyak. Depot minyak kan yang besar-besar di sekitar Teheran itu 30 diserang. Nah, Iran langsung balas dengan menyerang Haifa. Haifa itu kilang minyaknya di Haifa diserang. Kemudian juga pembangkit listrik karena sekarang udah mulai nyasar fasilitas sipil ya, saling balas. Di pembangkit listrik Hadera di Israel itu semalam diserang dan itu langsung mati lampu padam kabarnya gitu di seluruh Tel Aviv. Nah terakhir itu Amerika melalui pangkalan militer di Bahrain itu menyerang fasilitas penyulingan air laut, desalinasi air laut di Qesem di Iran. Nah Iran langsung balas nyerang fasilitas penyulingan air laut di Bahrain. Nah kalau sudah sampai air minyak ini sangat berbahaya buat masyarakat banyak karena kita tahu hampir semua masyarakat Arab Teluk, negara Arab Teluk itu sangat mengandalkan dari air dari hasil penyulingan supaya jadi air tawar bisa diminum, bisa dipakai buat kebutuhan sehari-hari segala macam. Kenapa ini sedang di Bahrain bukan di Israel? Karena dari pangkalan Amerika di Bahrain itu diserangnya ke fasilitas penyulingan air laut di kota Qesem di Iran. Makanya Iran membalas itu. Tadinya beritanya dari Uni Emirat Arab, tapi Uni Emirat Arab bantah. Ternyata ada video yang beredar, ternyata itu dari pangkalan Amerika di Bahrain. Makanya Iran membalas dengan menyerang fasilitas penyulingan air laut di Bahrain sebagai serangan balasan. Ada juga terbuka tuh taktiknya Israel katanya untuk negara-negara lain di luar Israel, negara Arab lain yang punya pangkalan militer, itu mulai diserang di fasilitas umum, tapi yang nyerang justru Israelnya. Iya, kabarnya begitu. Jadi ketika terjadi ledakan kilang Ras Tanura di Arab Saudi, itu kilang terbesar bisa menghasilkan 500.000 barel per hari. Iya, punya Aramco. Itu di daerah Ras Tanura.
Itu sehari kemudian, ini kata Carl Tuckerson. Ini wartawan independen Amerika. Nah, dia bilang semalam, jadi di hari kejadian itu Arab Saudi dengan Qatar menangkap beberapa agen Mossad di masing-masing negaranya. Jadi makanya Iran membantah tidak menyerang kilang itu sendiri. Nah, itulah makanya akhirnya banyak pihak meyakini bahwa Israel mencoba mensabotase, mengadu domba antara Iran dengan negara-negara Arab Teluk lainnya agar mereka bisa saling berperang nantinya, sehingga meringankanlah upaya Amerika maupun Israel untuk melemahkan Iran. Oh, emang tipenya dari dulu gitu, Divide et Impera dia, ngadu domba aja kerjanya gitu kan. Saya rasa sekarang gini, negara-negara Arab yang mau nggak mau terlibat konflik, ini lagi menahan diri semua nih. Jangan ikutan gitu ya, jangan ikut ribut gitu. Kemudian udah mulai paham siapa sih sebenarnya yang biang keributannya nih, gitu. Kalau sekarang kondisi keparahan Tel Aviv kayak gimana, Bang? Yang jelas banyak yang diserang. Tadi saya sebut pembangkit listrik Hadera itu di Tel Aviv, terus juga Bandara Ben Gurion dan berbagai fasilitas. Kebanyakan permukiman yang kena. Kalau katanya udah mulai sedikit mirip Gaza, benar nggak? Ya. Belum juga ya, belum. Kalau dalam skala enggak, tapi dalam kerusakan mirip. Artinya begini, apa yang dilakukan Iran seperti tahun lalu itu menyebabkan ketakutan. Kita tahu 5 kali sehari orang-orang langsung lari ke shelter. Jutaan loh rakyat Israel ketika dengar sirene dia harus buru-buru lari. Karena hitungannya kan hitungan menit. Nyampe hipersonik, mungkin nggak sampai 5 menit dari Iran udah sampai hantam. Jadi memang ini menimbulkan ketakutan. Nah, terakhir infonya baru seminggu kalau tidak salah, 10.200 orang warga Israel udah ninggalin Israel karena ketakutan. Ini yang berbahaya buat eksistensi Israel. Lah kan bandaranya ini. Ini sebelum. Jadi sebelum diserang mereka buru-buru keluar karena ketakutan. Jalan darat atau jalan ini? Bisa jadi jalan darat, bisa lewat Mesir atau lewat Jordania. Tapi kan sama-sama diserang. Lebih aman kayaknya lewat Mesir. Jadi lewat Sinai, Eilat. Dari bandara Eilat tuh di Sinai, nah itu bisa lewat Mesir. Mesir agak aman karena masih Afrika kan. Oh, dia bisa pakai imigrasi lewat darat dong keluar. Nah, iya memang kan Mesir dengan Israel kan punya hubungan diplomatik. Ya. Jadi memang sudah biasa lah sering. Dan ada gini guys, keluar pernyataan Rabai dan juga beberapa pengamat politik yang orang Israel sendiri bilang begini, ini kesempatan kita hancurkan Aqsa dan salahkan Iran, gitu. Bilang aja ini adalah torpedo misilnya dari Iran yang menghancurkan Aqsa. Bisa kita bangun tempel ketiga, begitu deh. Dan terang-terangan di videoin lagi. Iya memang saya lihat itu. Jadi memang ada upaya dari kelompok. Ini kan di Israel itu ada kelompok garis keras. Saya lupa ada perempuan tuh yang mimpin. Itu salah satunya bagaimana agar kita segera mendirikan kuil ketiga, hancurin Al-Aqsa. Makanya mereka melihat kesempatan ini ketika diserang kan lewatnya juga di atas Yerusalem, di atas Nablus, di atas Gaza. Itu mereka melihat ini jadi kesempatan untuk meledakkan Al-Aqsa dan Iran bisa dijadiin kambing hitam bahwa ini gara-gara rudal Iran yang menghantam. Tapi kan memang itu sulit untuk berkilah karena kan semua orang punya video, punya handphone. Dia bisa merekam, bisa memfoto. Jadi sangat sulit kalau mereka berani menuduh itu Iran padahal itu mereka. Iya, dan udah terbaca lagi sekarang. Iya. Itu bukan video yang perempuan, yang laki juga ada yang ngomong gitu. Sampai ada pengamat politik namanya Tucker Carlson yang ada di Amerika pun ngomong begitu. Licik juga siasat mereka, dia non muslim, seorang Nasrani, yang sampai bilang itu sebuah kelicikan gitu untuk menghancurkan Al-Aqsa yang kemudian menyalahkan Iran rencananya gitu kan. Inilah dia udah mulai terungkap satu persatu ya bagaimana kelicikan dari mereka. Bahkan saya ada videonya, banyak orang Israel yang nggak ke bunker malah ke belakang pohon gorgot. Ini unik banget guys. Ya udah siap mereka dan udah tahu lagi kayaknya. Dan ya mungkin ya karena Iran gak nyerang pohon gorgot juga gitu ya. Jadi mereka ngerasa aman di situ ya karena bukan sasaran gitu kan. Nah makin menguatkan mereka dong nih. Wah bener juga nih ngumpet di sini lebih aman gitu kan. Nah Bang, kalau sekarang nih berarti kan orang udah mulai ngeliat bahwa Israel gitu-gitu aja kok ternyata. Nggak sehebat yang dipikir gitu kan. Cuma serangan Amerika ini banyak yang berpendapat agak terburu-buru
dan kayaknya memaksakan waktu. Emang ngejar apa sih Bang? Apa ngejar selama sebelum Presiden Trump diganti atau gimana? Ya kalau lihat tadi kerangka kronologi yang saya jelaskan, 23 Februari Netanyahu nelpon bahwa udah dapat jadwal nih dari intelijennya di lapangan bahwa Khamenei akan rapat hari Sabtu pagi. Makanya dia nelpon Trump bilang ini kesempatan baik kita untuk membunuh Khamenei. Memang tadinya saya dapat informasi tadinya itu memang rencana serang itu bukan Februari, itu Maret atau April, agak diperpanjang. Jadi, nah inilah siapakah yang menghasut? Saya kira Netanyahu mungkin yang menghasut supaya Trump yang dari Amerika informasinya itu rencananya Trump nyerangnya Maret atau April. Pertama lihat dulu apakah kan ini kan nyerang ketika terjadi negosiasi. Nah ini liciknya Israel bersama Amerika. Nah infonya itu Trump pengen nunggu dulu apakah Iran masih mau menekan, karena kan Trump buka opsi juga. Kalau memang mau ada niat kita perpanjang nih perundingan mengenai program nuklir Iran. Tapi ternyata ya disitulah Netanyahu menelpon tanggal 23 Februari. Ya licik banget ya mereka ya. Iya, memang berduanya memang licik, sama-sama licik. Nah mungkin kalau perang tahun lalu Amerika tidak campur tangan, Tel Aviv udah hancur berantakan bersama Haifa. Ini berdua aja Iran masih bisa menghancurkan, membuat kerusakan signifikan di Tel Aviv maupun di Haifa maupun di permukiman Yahudi di Yerusalem. Padahal berdua ini yang nyerang. Apalagi cuma Israel sendiri. Tapi kerusakan di Iran juga besar juga. Iya, kan? Sangat besar. Besar juga ya. Sangat besar ya. Di beberapa lokasi juga kelihatan videonya tuh besar juga tuh. Iya. Tapi sekarang pengganti Ali Khamenei siapa? Anaknya Mujtaba Khamenei terpilih kemarin. Saya dengar Mujtaba Khamenei lebih emosional atau gimana? Banyak orang mengira memang dia lebih keras. Maksudnya bukan emosional, lebih keras. Lebih keras. Karena dia juga punya pengalaman perang. Dia gabung di Garda Revolusi juga dalam beberapa perang, termasuk pertempuran terakhir ketika perang Iran-Irak 1980-1988. Udah ikutan dia? Dia ikutan. Waktu itu umurnya masih 17. Waktu pertama kali turun perang. Sudah dididik ya. Iya. Atau mungkin sebuah proses ya, maka jadi pemimpin dia dilibatkan di sana. Nah, siapa juga yang nggak akan keras karena ketika ngelawan orang atau kelompok yang membunuh ayahnya, membunuh istrinya, membunuh pamannya, membunuh ibunya, ya pasti keras lah, gitu. Pasti akan melakukan pembalasan balik ini kan. Dan udah terlihat di beberapa media Israel ada revenge gitu. Jadi akan terima perundingan nggak? Enggak. Sejauh ini semua pernyataan baik Presiden Iran, terus Ketua Masoud Pezeshkian, terus juga Ketua Dewan Keamanan Nasional tertinggi Ali Larijani, kemudian Ketua Parlemen Muhammad Bakir Kalibaf, terus Menteri Luar Negerinya Abbas Araghchi itu sudah menyatakan bahwa Iran tidak mau berunding karena Iran akan membalas sampai yang setimpal. Artinya perang ini hanya akan berhenti kalau Amerika atau Israel bersama Israel menghentikan serangan. Kalau tidak, ya mereka tidak akan berhenti. Nah yang kedua adalah Mujtaba Khamenei, siapapun pemimpin tertinggi Iran itu kan haluannya atau itu kan relnya itu adalah konstitusi. Nah salah satu prinsip konstitusi Iran adalah melawan ketidakadilan, melawan membela kaum yang tertindas. Nah sekarang yang sedang diperlakukan tidak adil adalah Iran, diserang dua negara, yang satu adik kuasa di dunia, yang satu adik kuasa di Timur Tengah, itu diserang berbarengan. Artinya kan Iran sedang diperlakukan tidak adil. Masyarakat Iran menjadi korban. Masyarakat Iran yang ya tentu saja ya lemah, ya itu diserang banyak. Kalau tidak salah korban udah lebih 1.200 atau 1.500. Artinya kan mereka jadi korban. Nah, sebagai pemimpin tertinggi pasti Mujtaba Khamenei akan tetap pada prinsipnya, yaitu terus melawan sampai Amerika dan Israel menyerah. Menyerah dalam arti ya mereka menghentikan serangan. Karena Trump memang sudah mengisyaratkan mereka tuh sebenarnya udah ngaku kalah lah, udah ngelihat mereka tuh sudah gelagapan. Dalam arti terakhir Trump bilang, saya akan menghentikan perang ini di waktu yang tepat, tapi berdasarkan konsultasi dengan Netanyahu. Artinya Trump nggak mau bilang stop dulu perang. Artinya ini lagi dicari exit plan, alasannya. Nah itu yang lagi dipikirkan karena mereka tidak menyangka
dengan diserangnya semua pangkalan militer Amerika di Timur Tengah, ini kan membuat para pemimpin negara-negara Arab itu jadi berpikir, ini keberadaan pangkalan militer ini sebenarnya aset atau malah kerawanan. Karena kan perang bisa pecah lagi selama rezim anti-Zionis ini masih berkuasa di Iran, maka Iran akan selalu jadi musuh bersama antara Amerika dengan Israel. Jadi perang bisa muncul kapan saja. Dan kalau perang bisa muncul kapan saja, Amerika juga melakukan hal sama, berperang, menyerang bersama Israel. Artinya pangkalan militer yang ada di negara-negara Arab tadi, yang sekarang ini sedang diserang, akan jadi serangan lagi. Artinya kan menimbulkan kerawanan, stabilitas politik, ekonomi, sosial. Itu yang dikhawatirkan oleh para pemimpin negara Arab itu. Ya, pemimpin negara Arab mereka menyangka ketika punya pangkalan militer di Amerika maka dia akan aman kan di Timur Tengah aman karena bersama Amerika dan juga Israel kan punya pangkalan militernya. Jadi kayak punya polisi gitu, reman. Kadang-kadang negara yang pakai itu nggak punya Iron Dome kan? Iya. Mereka pada nggak punya Iron Dome karena ngerasa udah pangkalan militer, udah aman nih. Yang nyerang berani siapa? Siapa yang nyerang? Berani nyerang Amerika sama Israel gitu kan? Nah sekarang mereka baru pada lihat kalau ternyata punya pangkalan militer adalah sumber masalah. Iya benar. Gara-gara punya pangkalan militer negaranya ikut kena bom. Iya. Dan ternyata baru tahu kalau Amerika juga nggak ngelindungin juga. Iya benar. Dan Israel Amerika cuma ngelindungin Israel. Nah malah mereka jadi sasaran fitnahnya Israel sendiri. Ini dibom-bomin kan. Iya. Paling banyak kena fasilitas umumnya kan si Dubai kan. Iya Dubai. Dubai, Bahrain semuanya. Itu udah ada 5 dari semua kerajaan. Uni Emirat Arab kan terdiri dari 7 kerajaan. Ya. Itu 5 kerajaan sudah jadi sasaran serangan drone maupun peluru kendali Iran. Iya benar Iran. Yang pertama Fujairah, terus ada Sharjah, terus ada Ras Al Khaimah, terus ada saya lupa satu lagi. Ada satu lagi. Itu semua 5 dari 7 kerajaan di Uni Emirat Arab itu semua sudah jadi sasaran serangan oleh Iran. Jadi memang ini menimbulkan ketidakstabilan di negara-negara yang punya pangkalan. Makanya saya kira para pemimpin negara Arab itu harus mulai berpikir ulang bagaimana relasi mereka dengan Amerika. Karena kejadian seperti ini pasti akan terulang selama rezim di Iran masih anti-Zionis. Mereka tentu akan tetap jadi sasaran kalau nanti perang bisa terjadi lagi kapanpun. Tapi kalau sekarang kita lihat ya, berapa kali jebol ini Iran? Berarti ada mata-mata di dalamnya itu. Mata-matanya tuh sampai ring 1 itu kalau nggak salah Bang. Iya. Kalau sampai segitu taunya. Iya. Yang kemarin diisukan salah seorang jenderal yang ada di semua kemelut dan dia nggak pernah meninggal itu ditangkap katanya. Ismail Qani. Iya memang tahun lalu juga nama dia diisukan sebagai mata-mata. Ismail Qani ini komandan pasukan Quds. Pasukan Quds itu adalah sayap luar negerinya Garda Revolusi. Jadi yang berperang di Suriah, yang bantu Libanon, Hizbullah di Libanon. Jadi khusus yang luar negeri. Ismail Qani juga terjun ke Beirut. Kan sebelum Nasrallah tewas dia ada di sana. Terus di Suriah juga dia juga berkunjung. Nah memang ada informasi sampai sekarang pun dia pun belum pernah muncul di publik. Sejak perang berlangsung ya. Setelah namanya ya adalah kabar bahwa dia dikaitkan, dialah yang membocorkan itu. Dia sampai sekarang belum pernah muncul di publik. Sama sekali nggak ada fotonya, rekaman videonya nggak ada. Ada kabar dia sudah ditangkap. Nah itu saya mendengar kabar itu tapi belum terverifikasi karena di media Iran belum ada ataupun media besar dunia New York Times, Washington Post itu belum ada. Al Jazeera pun belum ada merilis itu. Memang kabar itu ada, tapi memang kecurigaan orang memang pantas ya. Ketika perang ini orang nggak pernah muncul nih. Padahal dia ini elitnya salah satu elitnya Garda Revolusi Islam Iran. Karena dia buat yang berperang ke luar negeri. Ke Libanon, ke Suriah. Di Libanon bantu Hizbullah, di Suriah bantu rezim Assad. Kalau nggak salah dia ditangkap terus bikin pernyataan kesalahpahaman ini akan terbongkar dengan waktu. Dibilang begitu kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Saya belum lihat video itu. Belum. Ada juga yang ini seorang wanita. Yang kemudian akhirnya dia mereveal ini namanya adalah Catherine Perez Sakdam. Oh itu yang lama ya, yang pas perang tahun lalu juga udah muncul itu. Iya. Dia sekarang udah nge-tweetnya udah menunjukin jati dirinya kalau dia adalah ternyata Mossad gitu. Nah, tapi dia dulunya tuh berada di ring 1 tuh. Iya memang. Nah memang kalau dibilang Netanyahu telepon tadi dia bilang kita udah dapat data intelijen di lapangan bahwa ini akan ada jadwal kumpul. Artinya kan ada orang di dalam situ. Ada orang yang punya akses terhadap semua agenda para petinggi Iran, ya termasuk pemimpin tertinggi. Jadi tidak aneh makanya Iran
istilahnya 2 kali bobol, 2 kali dihinakan oleh Israel karena gampang banget. Walaupun kan pemimpin tertinggi itu kan salah satu wasiat yang terkenal, saya ingin wafat sebagai syuhada, ingin mati syahid. Nah, cuma yang jadi pertanyaan, apakah karena pengamanannya yang kurang ketat atau super ketat akhirnya mereka merasa nggak akan tembus? Padahal tahun lalu baru setahun kan tembus semuanya, Panglima Angkatan Bersenjata, Komandan Garda Revolusi. Sekarang pemimpin tertinggi malah kena. Iya. Nah, tapi kalau lihat dari Netanyahu, artinya memang ada intelijen di lingkaran dalam, paling dalam di Iran itu ada intelijennya Mossad. Nah itu dia. Atau informan Mossad, orang Iran yang bekerja untuk Mossad. Nah inilah yang harus dicari tahu karena mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad pernah bilang, kita ini membentuk tim anti Mossad untuk cari jaringan Mossad di Iran. Padahal Mossad ada di dalam itu sendiri. Kalau tidak salah dia bilang komandannya sendiri itu malah adalah agen Mossad. Itu kalau tidak salah pidatonya Ahmadinejad mengisyaratkan itu bahwa Mossad sudah lama masuk ada di dalam Iran. Jadi faktanya guys, Mossad itu ada di negara mana aja? Semua negara ada Mossadnya guys. Ada penjabaran nih Bang, ini menarik juga dari content creator politik di luar negeri, bahwa Amerika 240 tahun berdiri, hanya 16 tahun di tahun itu tidak ada konflik negara lain. Jadi dia terlibat dalam konflik 95 negara guys. 95 negara yang ikutan, kemudian rezim pergantian kepemimpinan diganti itu 65 negara. Jadi negara-negara yang nggak pro sama kebijakan dia, itu dia yang ngatur kudetanya. 95 negara, parah. Negara cuma 100 berapa gitu kan. Berarti mayoritas harus diatur sama mereka kan. Nah, ini nunjukin kalau pantesan aja kemarin waktu ada politisi Amerika namanya Henry Kissinger, ketika meninggal baru ketahuan dia mastermind beberapa perang di konflik sebuah negara. Dan polanya sama. Negara itu dibikin konflik internal, demo, nggak setuju dengan pemerintah, dan dia dorong deh jadi penyelamat gitu. Kemudian negaranya digulingkan. Ini polanya nih terjadi di Irak, Libya, Mesir. Disebutin aja satu-satu nih. Tunisia kan gitu kan. Suriah Kuba, juga. Kuba mau lagi nih. Iya. Nah, Iran ini mau dibuat kayak gitu lagi, ya kan ya? Iya. Satu juga negara-negara yang nggak mau ambil kebijakan Fed World Bank, Bank Dunia, itu diganti pemimpin satu tuh. Termasuk Gaddafi. Gaddafi kan nggak mau. Irak juga sebenarnya nggak terlalu mau kan? Iya. Irak, Gaddafi diganti juga kan. Kemudian Kuba, Fidel Castro juga digituin. Terus Burkina Faso kalau nggak salah. Ini tinggal Iran. Iya. Mungkin Korea Utara kali ya. Iran, Korea Utara mungkin berikutnya. Nah, Iran sampai sekarang juga termasuk yang belum mengambil itu. Nah, pantesan aja kalau di dalamnya, apakah ada kelompok M di dalamnya? Ya pasti ada lah. Dan banyak saya rasa. Dan di Indonesia ada nggak di Indonesia? Jangan salah, banyak banget. Jadi guys, kita tahu siapa pembuat kerusakan sebenarnya. Dan apakah kemudian ring 1 dari Iran ini kemudian steril? Belum tentu juga ya Bang. Iya. Bisa aja nih kan keberadaan pemimpin pengganti Mujtaba Khomeini ini mungkin bisa remote ini kan, ngejalanin pemerintahan kan. Dia memang jarang muncul di publik. Gitu. Makanya disebut shadow. Dia bayangan doang, dia jarang muncul di depan publik. Jadi wajahnya juga orang nggak tahu yang mana. Enggak, gitu. Wajah tahu, cuma memang orangnya jarang muncul depan publik. Jarang. Nah, dengan terpilihnya Mujtaba ini, artinya menandakan keinginan Trump, nanti saya yang ikut campur dalam pemilihan pemimpin tertinggi. Ternyata kan gagal. Iya, dipikir setelah ada demo gitu kan. Kemudian ketika pemerintahan itu supreme leader dibunuh, udah oposisi masuk, begitu kan, terguling tuh pemerintahan tuh, dipermalukan tuh pemimpinnya kan, seperti yang terjadi Saddam Hussein dipermalukan, Gaddafi dipermalukan, Mursi dipermalukan gitu kan. Nah, saat ini konsep strategi itu ternyata gak berlaku di Iran. Malah yang dulu demo sekarang lagi pada ngumpet katanya. Ya karena sebenarnya oposisi itu kecil, makanya kan Israel sama Amerika ingin gerakin Kurdi. Kurdi kan di Iran ada. Etnis Kurdi itu ada di 4 negara. Di Iran, di Irak, di Suriah, sama di Turki. 4 negara ini. Nah, etnis Kurdi ini sebenarnya
semua punya semangat yang sama, ingin mendirikan negara merdeka. Iya, makanya baru yang tercapai di Irak itu pun masih daerah otonomi, walaupun mereka punya presiden Barzani itu, Masud Barzani, terus juga punya perdana menteri. Mereka Kurdistan itu? Iya, provinsi Kurdistan di Irak Utara. Itu berbatasan dengan Suriah, daerah timur lautnya Suriah. Jadi memang ternyata gagal. Trump sama Israel mencoba meyakinkan mereka, menghasut, ayo sekarang lah untuk gerakan perlawanan bersenjata. Jadi gerakan separatis untuk menumbangkan rezim mulai, ternyata itu tidak terjadi. Nggak kuat juga gitu. Nggak kuat. Jadi warga lokal juga ngerasa bahwa ini nih biang keroknya nih orang-orang yang ini nih. Itu katanya lagi pada ngumpet tuh. Karena merasa ini kejadian kerusakan ini, mereka itu pro sama yang ngancurin gitu. Dicari-cari juga gitu. Kalau ketemu mereka juga pada marah juga sama orang-orang ini. Ya, beberapa basis gerakan separatis Kurdi di Irak, terutama di Irbil daerah Irak Utara itu memang diserang juga sama Iran. Jadi untuk melumpuhkan itu, karena kan udah ada hasutan nih. Dan mereka ini kan gerilyawan bersenjata juga. Makanya dulu lawan rezim Saddam, ingin punya daerah otonomi lah, daerah kekuasaan sendiri. Artinya mereka masih menyimpan persenjataan. Nah, itulah yang diserang oleh Iran juga untuk melumpuhkan mereka agar hasutan dari Trump maupun Netanyahu tidak akan berhasil, dan memang tidak berhasil. Tidak ada terakhir itu Perdana Menteri Kurdistan yang wilayah utara itu, otonomi utara Irak. Itu bilang nggak ada satupun warga Kurdi yang melewati batas, artinya masuk ke wilayah Iran. Itu dia umumkan secara terbuka. Artinya hasutan Trump dan Netanyahu tidak berhasil. Nah, dengan ini artinya gini, ini kan Trump sama Netanyahu dengan serangan militer ini ingin menumbangkan rezim. Ternyata itu udah gagal. Dan sekarang mereka yang gelagapan, sudah banyak biaya yang keluar, pangkalan militer habis. Ini kan membangun pangkalan nggak murah. Di situ ada sistem pertahanan udara, di situ ada barak, ada semacamnya lah, ada radar. Itu kan bangunannya mahal pasti, jutaan dolar atau mungkin miliaran dolar untuk bangun satu pangkalan. Nah, itu yang sekarang lagi pada teriak-teriak nih warga Amerika gitu. Di sosial media pada teriak-teriak, influencer juga pada teriak-teriak gitu. Kemana larinya duit mereka? Jutaan atau miliaran dolar duit mereka larinya kemana? Udah ngebangun base militer berapa miliar itu, berapa negara itu juga habis, itu duit mereka semua gitu. Dan dipakai untuk penyerangan di perang yang bukan perang mereka. Nah, secara internal ini adalah sebuah kondisi yang buruk buat Presiden Trump tentunya kan. Orang banyak yang ngerasa, banyak yang kemudian gini, ini nih yang kamu pilih kemarin nih, ini nih yang kamu pilih kan gitu. Kemudian di internal Iran juga Israel juga ya. Itu juga mereka ya namanya orang-orang penakut kan, dia kan protes juga gitu dengan Trump. Nah, saya juga ada lihat-lihat ini, Bang, video-video kayak meeting di Mesir yang mereka bilang ini udah nggak bener nih Amerika nih, mereka ngelakuin hal ini segala macam gitu, yang mulai kayak sadar nggak tahu ini videonya itu beneran, yang di parlemen itu protes dengan apa yang dilakukan Amerika ini udah bikin kekacauan di Timur Tengah gitu segala macam. Ini udah waktunya kita untuk bergerak gitulah gitu. Di Arab juga, tapi nggak tahu saya negara mana, bahasa Arab gitu, lagi diskusi juga gitu bahwa ini udah pada nggak setuju dengan apa yang dilakukan oleh kolaborasi Israel Amerika. Ini gimana, Bang? Tapi memang ini harus dijadiin momentum oleh para pemimpin negara Arab. Bahwa mereka mengandalkan Amerika selama ini ternyata nggak sepenuhnya benar. Sekarang mereka jadi sasaran, jadi korban. Walaupun tidak langsung fasilitas sipil seperti pemukiman, sekolah atau bank yang diserang, tapi kan pangkalan militernya ada di sana. Sedikit banyak menimbulkan ketakutan, kekacauan. Kemudian juga kedutaan besar ada di negara Amerika, ada di negara-negara Arab itu. Jadi memang negara-negara Arab ini sudah harus berpikir. Sebenarnya mereka harusnya udah malu sama Iran. Ketika Iran tidak mau tunduk pada dikte Amerika maupun Israel, Iran berani melawan. Artinya Iran itu punya harkat martabat. Sedangkan negara Arab dan Muslim lainnya, ya termasuk kita nggak punya martabat. Baru ditekan kenaikan tarif aja udah gelagapan. Langsung ikut. Nah, maksudnya harusnya Iran ini sebenarnya bisa menjadi role model. Jadi terlepas itu Syiah atau apa, itu di luar urusan politik lah ini. Urusan politik ini murni politik, ini murni nasionalisme. Ya, Iran seolah ingin mengajari para pemimpin negara Arab dan Muslim marwah, kehormatan, martabat. Nah, itulah yang tidak dipunyai para pemimpin negara Arab dan Muslim lainnya. Sejauh ini baru Iran yang berani menunjukkan mereka adalah bangsa yang bermartabat, negara yang bermartabat.
Ya walaupun begitu kan kalau kita lihat dalam dunia Middle East ya, Iran memiliki kemampuan besar gitu, tapi juga nggak nyerang kan sebenarnya kan? Iran nggak nyerang. Nggak nyerang. Ini kan dia bukan defense sebenarnya. Iya, kan? membela diri. Membela diri kan. Gitu. Tahun lalu juga sama, Israel yang nyerang duluan. Nah ini kan isu-isu ini sebenarnya isu yang jadi memang sudah dikomporin. Di Middle East itu ada satu negara yang isinya orang import, bukan orang asli, Ashkenazi, yang cuma isinya 8 juta orang, yang kerjanya bikin konflik di Timur Tengah. Ya kan begitu kan? Iya. Nah negara ini dari dulu udah awal dulu bilang kita harus selesaikan Saddam Hussein. Kalau beliau udah selesai maka Middle East akan tentram. Iya. Buktinya Saddam Hussein berhasil mereka selesaikan. Iya. Masih ribut terus. Bahkan dia yang bikin ribut. Iya. Berikutnya keluar lagi di parlemen ngomong lagi, kita harus selesaikan Iran karena Iran membuat keadaan Middle East ternyata jadi nggak kondusif. Iya. Gitu. Buktinya ketika sekarang ngelakuin, yang nyerang dia juga. Iya. Nah, alasan-alasan semacam ini kan seperti alasan-alasan dibuat-buat. Iya benar. Gitu kan. Apa yang dilakukan Amerika terhadap Iran, kalau alasan rasionalnya, kan gak masuk akal ketika dia bilang kami datang untuk meliberasi atau membebaskan warga Iran dari tiraninya rezim katanya kan gitu. Satu ini kan urusan dalam negeri negara orang. Iya benar. Ibaratnya seorang pemimpin negara kemudian berhak untuk membunuh pemimpin negara lain, dilihat disaksikan banyak mata tapi nggak dihukum. Ini kan aneh. Iya memang benar. Pemimpin negara berhak untuk ngambil, gua nggak suka sama negara itu pemimpinnya, gua culik deh. Kok boleh? Diadilin di pengadilan Amerika yang bukan hukum sana. Iya. Ini kan udah nggak benar-benar nggak ada peraturan nih bang. Iya memang. Ya memang hukum internasional sebenarnya Udah habis, udah selesai nih. Hukum internasional sebenarnya dibuat oleh negara-negara besar yang menang perang. Ya tujuannya untuk kepentingan mereka, bukan kepentingan negara-negara inferior. Oh jadi awalnya PBB itu dibuat untuk instrumen politik mereka dong? Iya makanya ada 5 hak veto itu. Hak veto ada 5 untuk negara. Itu kan udah sesuatu yang jelas terang benderang bahwa bukan untuk kepentingan seperti Indonesia, seperti Palestina. Negara-negara kecil nggak punya. Jadi nggak dianggap sebenarnya. Jadi kalau mereka masih pakai hak veto sebenarnya habis, sudah demokrasi nggak ada. Iya memang benar. Apalagi di Dewan Perdamaian yang cuma Amerika yang punya hak veto. 5 aja negara-negara Muslim nggak bisa ngapa-ngapain soal Palestina. Apalagi di sini Dewan Perdamaian cuma 1 hak veto. Apalagi di BOP yang absolut. Iya Dewan Perdamaian itu iya. Iya kan? Tapi memang masyarakat memang harus mulai memahami ketika propaganda Amerika, Israel atau Eropa bahwa Iran adalah musuh perdamaian. Tapi kita belum pernah lihat Iran melancarkan agresi. Kecuali perang Iran-Irak itu udah lewat ya. Belum pernah melancarkan agresi terhadap negara lain. Mereka memang membantu milisi seperti Hamas, Jihad Islam di Gaza ataupun Hizbullah di Lebanon. Itu membantu bangsa yang sedang melawan penjajahnya. Bukan membantu dalam arti menyerang Israel. Enggak, mereka enggak nyerang. Artinya masih menghormati. Walaupun mereka sebenarnya tidak pernah mengaku eksistensi Israel. Jadi mereka membantu, seperti kata konstitusinya, kita membantu kaum mustadafin, kaum yang lemah. Palestina kan kaum yang lemah. Kalau tidak dibantu Iran, mereka tidak punya persenjataan. Iran itu menurut Sunday Times dari 2014 sampai 2020 menggelontorkan 220 juta dolar untuk Hamas doang. Jihad Islam saya nggak tahu. Tapi setiap perang pimpinan Hamas maupun Jihad Islam selalu mengucapkan terima kasih kepada Iran. Ada pidato yang kemarin 2023 perang 2 tahun itu. Itu Yahya Sinwar bilang, kalau bukan Iran, negara-negara Arab, bangsa Arab tuh meninggalkan kami. Padahal sama-sama Arab etnisnya. Cuma Iran yang datang membantu kami. Dia bilang secara teknologi, secara dana, secara militer, pelatihan, dibantu. Itu pengakuan, bukan Iran tidak pernah mengklaim bahwa kami membantu. Tapi itu datang sendiri dari orang yang dibantu. Artinya itu kan kejujuran. Bahwa Iran nggak dibuat-buat membantu itu. Hizbullah itu terakhir, tahun lalu aja, Iran menggelontorkan $1 miliar. Buat bantu Hizbullah agar bisa mempertahankan wilayah selatan Lebanon dari invasi Israel. Kalau nggak ada Hizbullah yang dibantu Iran, Lebanon Selatan udah diambil sama Israel. Atau mungkin seluruh Lebanon seperti cita-cita Israel Raya itu. Sekarang lagi konflik lagi ya Hizbullah kan? Iya, Israel itu udah siapin tank, udah mau invasi. Rencananya mereka akan masuk 5 km ke dalam. Unifil aja dibom sama Israel.